Pemirsa Joe Robert, tadi ada cuplikan sedikit ya dari Happiness Festival tahun ini. Betul. Nah kan kalau happiness, kebahagiaan katanya paling penting kan dalam dunia Betul, ini. dan ini sangat dekat sekali karena Happiness Festival akan diadakan pada tanggal 27 hingga 28 April 2019. Dan ini sangat penting, apalagi Indonesia butuh kebahagiaan. Ya kan, setelah kita seru banget kemarin kan Pesta Demokrasi. Benar sekali. Sebenarnya apa sih pentingnya untuk Anda datang ke Happiness Festival? Berdasarkan dari data-data yang kami himpun, ini adalah data dari kebahagiaan orang Indonesia. Kebahagiaan orang Indonesia berdasarkan laporan dari World Happiness Report 2019, ternyata sekarang berada di peringkat 92 di dunia dengan perolehan poin 5.192. Nah sementara nih Finlandia menyabet gelar negara paling bahagia di dunia. Nah coba kita lihat ya, kalau di Asia Tenggara sendiri Indonesia tertinggal masih dari Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Nah, penilaian ini ternyata berdasarkan beberapa faktor, diantaranya harapan hidup, dukungan sosial, dan juga tingkat korupsi. Ya, saya bingung ya, padahal saya lebih senang ke Indonesia loh dibanding jalan-jalan ke negara-negara tetangga. Ini pasti karena ada sesuatu nih. iya. Iya kan, karena Indonesia tuh alamnya indah-indah banget, Sar. Alamnya indah, pantainya bagus, orangnya ramah-ramah. Benar sekali. Makanannya Robert. enak. Iya, makanya tinggal di Indonesia bahagia. Makanya mungkin poin kita naik kan, karena tahun lalu kan kita 96, sekarang kita 92 peringkatnya. Betul, tapi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Berkolaborasi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat setempat, agar kemudian Indonesia menjadi negara yang setidaknya lebih bahagia dibanding sekarang. Kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami di sini. Yang pertama adalah Ibu Cokorda Istri Dewi. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah hadir. Ibu Dewi adalah Program Director Happiness Festival 2019 dan juga Executive Vice President United in Diversity. Yang kedua adalah Mbak Nirina Zubir. Selamat pagi Mbak Nirina. Selamat pagi, Apa kabar Mbak? Mbak? Baik, Ini baik. lagi nge-syuting jadi sempat main kesini ya kan? Baik dan bahagia ya. Baik dan bahagia. Yang penting itu ya, Senyumnya Mbak. harus begitu ya Mbak ya? Harus 3 jari. 3 jari. Oke. Sekarang boleh 1, 2, 3 nggak masalah. Ya kan? Dulu sudah usah. Udah lewat ya. Udah lewat. Dan Mbak Nirina Zubir adalah founder dari Diri Indonesia. Yes. Kemudian adalah Mbak Alivia Alfiarti atau Mbak Via. Iya. Selamat pagi Mbak Via. Pagi. Terima kasih telah hadir. Mbak Via adalah founder Aksi untuk NTT dan project leader Bumi Kami. Terima kasih telah hadir bersama Terima kasih, dengan Mbak. kami. Nah kita langsung aja nih, mungkin ke Bu Dewi dulu kan. Betul. Kita mau ada namanya Happiness Festival tanggal 27-28 besok Bu. Iya. Ini sebenarnya apa sih Bu acara Happiness Festival? Kenapa sih harus diadakan? Benar. Karena dengan situasi sekarang tadi yang dia bilang pesta demokrasi ya, Iya. kayaknya kita perlu bangun narasi baru nih, Iya. narasi kebahagiaan. Nah ini kan narasi kebahagiaan ini harus berawal dari diri kita masing-masing. Iya. Iya. Kita nggak bisa saling menyalahkan. Betul. Nah kalau kita udah sadar siapa diri kita sadar tujuan hidup kita berharap kita bisa lebih open mind, lebih compassion, open Iya. heart. Apalagi kalau kita mau mengambilkan aksi nyata untuk kemudian menolong sesama. Nah, kalau kita udah bisa melakukan open mind, open heart, and open will, harapannya adalah kita mampu membangun kualitas hubungan yang baik. Iya. Iya. Jadi nggak saling mencela, nggak saling sinis, Berarti kebahagiaan dimulai dari diri sendiri. dari diri sendiri. Jadi Lalu- perjalanannya ke dalam, Iya. kemudian Anda bisa keluar. Gitu. Berarti orang-orang yang galau, orang-orang yang suka marah-marah, depresi ini pantas sekali untuk datang ke sini ya Bu ya? Oh, pantas banget. Banyak loh. Banyak ya sekarang Banyak ya. ya? Nanti banyak banget di sana healing-healing. Healing-healing corner, ada sound healing, grafology healing, Iya. pokoknya cocok banget. Tapi banyak healing-healing Bu. Kenapa banyak healing-healing? Apakah memang orang-orang sekarang Indonesia itu banyak yang butuh healing? Atau seperti apa kondisinya gitu Iya, sebenarnya? maksud kamu sekarang Kurang apakah banyak bahagia. orang depresi kan Iya. sekarang? Benar Bu, banyak. Iya, ya, it's true. Jadi ya memang menarik ya. Ini yang namanya teknologi itu selalu kan sebenarnya dia netral. Iya. Tapi kan dia selalu membawa dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, ternyata ya kesiapan putra-putri kita, adik-adik kita yang kemudian memang mereka secara natif, secara digital, Iya. itu punya tantangan tersendiri. Iya. Too much information. Iya. Ya kan? Echo chambering. Misalnya gini, dia ingin belajar sesuatu tapi kemudian terjerumus. Betul. Kemudian kepada ideologi-ideologi yang kemudian dia sendiri nggak ngerti seperti Iya, apa. terjebak. Kemudian hubungan sekarang semua itu sifatnya tidak bisa otentik langsung karena kita lihat deh, kita pergi makan. Iya. Coba lihat dari meja makan yang Anda kunjungi di restoran, berapa yang kemudian mereka mau ngobrol bareng? Atau mereka masing-masing. Aku tuh ini loh cukup surprise ya. Bahkan bayi ini aku ngelihat yang umurnya mungkin 8 bulan, 6 bulan, mereka dia tiduran di strollernya. Iya. Kemudian juga kasih dikasih Tablet. iPad, Iya. tablet. Iya. Oke sih acaranya Iya. acara Disney atau apapun ya, Iya. tapi
itu kan sudah secara nggak sadar sebenarnya kita melihat dia untuk membina hubungan dengan bukan Gadget. orang Bukan. di sekitarnya. Ya, tapi benda Iya. jadi. Dengan Tapi benda. kebendaan Iya. dan itu kan berbeda ya. Oke. Esensi dan kemudian rasanya tuh berbeda. Benar. Nah, ini Kalau yang di sini saya lihat Mbak Nirina ini kan juga selalu happy dan Iya. juga Mbak Fia selalu happy ya, walaupun mungkin lapar kali ya jajan. Tapi dalam acara ini sebagai apa nantinya? Well, for me, kalau saya sih lebih ke, kalau I'm a very happy person. Yeah. Dan itu udah dari dalam dan senang, makanya kalau misalnya bawa acara atau Betul. mungkin main film juga, main film pun juga kadang-kadang saya bilang oke, fine, walaupun saya bukan komedian ya gitu kan, orang selalu nganggapnya kan Nirina Serunya pasti ada komedian Nirina gitu. gitu, iya. I'm not gitu, tapi selalu jatuhnya memang ketariknya ke genre-nya yang adalah komedi dan Iya. awalnya saya komplain gitu, kenapa ya disuruhnya begini terus gitu. Tapi in the end, I just realize ternyata tuh memberikan kebahagiaan orang lain tuh salah satunya yang saya berikan adalah melalui film itu juga kan. betul. Gitu. Dan sekarang ini saya juga pengen mencapaikan kebahagiaan yang paling hierarki dan hakiki Apa atau itu? mungkin moksa adalah buat saya sendiri adalah saya membahagiakan teguran orang lain kepada saya yang mengenai mencintai negara sendiri. Seperti gitu. apa tuh Mbak? Saya belum pernah traveling around Indonesia dari Sabang sampai Merauke, belum pernah. Iya. Gitu. Jadi ditanya sama orang dulu, Mbak Nirina udah pernah ke negara ini belum, negara itu? Hampir 80% dari pertanyaan mereka Nirina jawabnya pernah. Tapi begitu ditanya udah pernah ke Raja Ampat belum? Like, belum gitu. Dan kemarin alhamdulillah menyempatkan diri pergi ke Labuan Bajo Iya. bersama keluarga. And there I fall in love dan benar-benar kayak oke, kayaknya kalau memang ada budget untuk nabung untuk jalan-jalan, I spend it in Indonesia. gitu. Walaupun orang bilang sekarang tiket pesawat domestik mahal, kemudian di sana juga belum terlalu lengkap misalnya. Justru dengan akhirnya kita memperbanyak gitu yang datang ke sana, akhirnya kan melihat opportunity gitu dan melihat kayaknya oh ketertarikan orang banyak nih. Jadi Iya. mungkin dengan itu kita kontribusi terhadap yang membuka jalur gitu. Betul. Akhirnya kan orang lihat oh ya banyak deh yang pengen datang sini. Oke, jadi airplanes juga bisa kebantu dengan afturnya. Iya, pokoknya dengan jalurnya akhirnya terbuka gitu. Iya. Dan Jadi- bahkan saya juga tadinya di Indonesia salah satunya adalah ingin traveling, kan sekarang kita infrastruktur sudah membaik nih Iya. kan gitu. Jadi saya juga ingin menikmati alam Indonesia dari darat juga gitu. Jadi Trans Jawa everywhere. tuh dilewatin ya, siap-siap ya. Yes, even Dari Sumatera ujung sampai sebentar ujung. lagi kan. Iya. Jadi kayak I'm very excited dengan semua perkembangan ini. Jadi saya benar-benar oke, ini kayaknya makin possible nih Iya. menikmati Indonesia dengan keluarga, dengan budget yang juga masih bisa diperhitungkan. Iya. Kalau memang pesawat mungkin mahal, darat juga bisa dan bisa masuk keluarga bersama Benar. siapapun yang kita pengen bawa dan memperkenalkan. Dan anak-anak itu kan istilahnya harus diperkenalkan, Iya. benar-benar diliatin di depan mata, Betul. bukan hanya dari Betul. Bacaan aja, Berarti ini tontonan benar aja, ya, merasakan Nirina langsung. adalah Nirina jalan-jalan ke Indonesia. Yes. Berarti kalau gitu pasportnya simpen dulu aja. Ya, kalau udah Mulai dari expired, sini dulu. ya kalau expired jangan diperpanjang ya kan jalan-jalan di Indonesia. Mbak Fia, Kok Mbak Fia? Iya. Iya, jadi saya nanti di Happiness Festival akan bersama tim. Ya. Jadi kami sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari kelompok pengrajin perempuan di Pariwatana. Ya. Jadi tujuan kami adalah ingin mempromosikan program ini sebenarnya. Jadi kita pengen orang itu lebih banyak tahu soal Pariwatana, Ya. lebih tertarik ke Sumba Pariwatana Tengah. Apa sih sebenarnya? berarti? Itu di Sumba Tengah, Berarti sebuah lokasi ya, kampung, sebuah sebuah kampung. kampung Kenapa di Sumba kampung Tengah. ini begitu istimewa? Iya, soalnya mereka tuh punya culture yang unik banget, belum banyak dieksplor. Mereka punya kompleks rumah adat, Iya. warga-warganya tuh kreatif-kreatif. Mereka punya keahlian-keahlian kayak menganyam, Iya. mengolah bambu, rotan, kemudian palmyra leaves, kreatif sekali. Iya. Tapi sayang belum terekspos kan, karena kebanyakan Mbak, seperti yang kita bilang tadi, kalau orang ke Sumba, mereka pasti ke Sumba Barat Daya atau Sumba Timur. Betul. Kalau orang bilang ngapain sih ke Sumba Tengah, nggak ada Iya. apa-apa Iya. di Karena sana mereka gitu mau kan. pre-wedding, foto-foto. Iya. Bukan yang mau nganyam, kalau mau nganyam ke sana. Tapi ini menarik nih, kenapa Mbak Fia kan bilang tadi ini belum terekspos. Tapi Iya. secara Mbak Fia tahu sendiri ada ini, dia pengalamannya sendiri dari mana? Kebetulan salah satu tim saya, Sophie, itu berasal dari sana. Oke. Jadi bagus sekali, dia muda, energik, punya inisiatif untuk membangun desanya. Gitu. Menarik ya. Ini kita Iya. sudah setuju ya. Kalau seandainya memang kebahagiaan itu penting bukan hanya diri sendiri tapi untuk orang lain. Dan mulai dari diri Tapi sendiri pertanyaan dulu, kan? saya, ada apa di Happiness Festival sehingga saya tuh harus datang ke sana? Iya. Bu Dewi, saya nantikan jawabannya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ya, kembali dalam Sapa Pagi Indonesia. Bu Dewi, saya pengen tahu nih, kenapa saya harus datang ke Happiness Festival? Ada apa saja di sana? yang pasti ada Mbak Nirina Sia. Ya, Mbak Nirina ngapain di sana? Nanti Acting? dia bakal Melucu? ya ada itu. Ada lucu. Stand up Nanti comedy. akan ngebahas keluarga Cemara di Iya, sana. keluarga Cemara yang Nanti ada sukses film gitu. karena keluarga Cemara menurut aku saya sendiri nonton nangis, Iya, nangis saya juga. Bombay. Tapi Setuju. suami saya nggak berhasil nangis.
itu jujur aja menurut saya nilai-nilai keluarga ada di situ. Iya. Dan Betul. itu penting. Jadi kita nggak usah ngajarin, tapi yuk kita Tunjuk, reflecting sama-sama dari movie itu. Dan aku minta Mbak Nirina menyuarakan itulah di sana. Terus yang kedua, Mbak Nirina juga akan cerita mengenai sustainable tourism. Iya. Jadi gimana sih kita, karena Indonesia ini kan kita tahu bahwa tourism kita lagi didorong kan. Betul. Dan itu sangat bagus sekali untuk pendapatan devisa maupun untuk meningkatkan daya hidup dari orang lokal kan. Iya, iya. Nah ini kalau kita punya orang kayak Mbak Nirina yang kemudian bisa meningkatkan promosinya dari wisata-wisata yang sifatnya di pedalaman, contohnya di tempatnya Mbak Alivia itu kan sangat bagus sekali. Nah tentunya juga ada Mbak Alivia yang akan bicara dan kita juga di sana yang menarik adalah kita punya sosial eksperimen. Apa itu? Social experiment. Sosial eksperimen itu adalah kita latihan, tadi kan aku bilang kalau kita udah bisa mengenal diri kita, punya tahu tujuan hidup, kemudian kita bisa open mind, open heart, open will. Nah ini disiplinnya kan open mind, open heart, open will. Nah di sosial eksperimen ini kita di challenge untuk belajar open mind. Karena open mind itu intinya Anda nggak boleh nyinyir. Iya. Anti-nyinyir. Nyinyir di mana? Nyinyir pada saat tatap muka atau nyinyir di Biasanya gadget? iya, Suka nggak sadar kan? Yes. Pikiran aja Iya. juga udah- Julid-julid udah ya. ngeliat orang pertama kali, kok Saya bilang koknya nggak keluar sih, tapi di Iya. otak tuh udah kayaknya gue pengen jawab nih. Gatel ya? Udah gatel. Nah itu belajar, kita punya kayak ball pit, Iya. ada kayak tempat mandi bola, Iya. mereka bisa bikin percakapan dan kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mereka bisa saling ngobrol berdasarkan pertanyaan itu, tapi mereka sama sekali strangers, nggak kenal. Atau yang menarik lagi kita punya yang namanya shower me with your love. Waduh, Waduh, ini apa ada ini? nyanyi Bang? begitu ya? Jadi kita tuh bikin lucu banget. Jadi kita bikin kayak ada kamar mandi. Iya. Kan biasa kalau sekarang tuh ada kamar mandi basah sama kering ya. Iya. Terus kemudian kita tuh sering kadang-kadang karena kita Harry the Hamster Jakarta, Bo. Nah kita lupa kasih komplimen sama orang-orang kita sayangi. Iya. Gue juga sering mesti ngingetin diri, mesti komplimen suami gue, mesti komplimen anak-anak gue, Benar, gitu. benar. Nah, kita kasih kesempatan buat orang-orang, kemudian coba kasih komplimen ke orang-orang terdekat Anda, dan itu akan membuat orang menjadi open heart kan. Oh iya ya, selama ini ternyata saya ini sudah didukung gitu oleh Iya. orang-orang di sekitar kita. Oke, tapi kalau dari Mbak Nirina dan juga Mbak Via, sebenarnya kan konsepnya seperti ini. Saya tuh harus bahagia dengan diri sendiri, baru saya bisa membahagiakan orang lain, ya kan? Tapi dari Nirinasia dan juga dari Aksi Untuk NTT, apa yang kemudian dapat dikontribusikan agar orang dapat bahagia dulu sendiri, baru dapat bergabung dengan gerakan-gerakan sosial dari masing-masing. Kalau Mbak Via gimana? Ya kalau kita dengan connect with people aja tuh udah bisa bahagia. Connect with people dengan cara? Dengan cara menjadi muda yang proaktif, punya inisiatif, terlibat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita berinteraksi dengan mama-mama di Parewetan aja udah seneng ngelihatnya. Oh ternyata mereka punya rutinitas kehidupan yang unik, rumah-rumahnya unik, menikmati landscape alam di sana yang indah dengan orang-orang yang ramah. Kayak gitu juga udah bisa bikin bahagia sih. Jadi kebahagiaan versi kita anak-anak kita di komunitas itu lebih ke gimana kita bisa connect with people, connect with nature, dan kita bisa jadi dari dua itu kita jadi bisa lebih memahami diri kita sendiri. Menarik ya. Apalagi Untuk with connect with journey. nature juga kan. Iya. Yang real nih, dia Iya. nggak ada judgement. Iya. Coba bayangin kalau kita bawa standar kita nih orang kota datang ke Sumba Tengah. Betul. And then lu pasti bilang, kok gini sih? Iya. Kok nggak Benar, happy sih betul. ibu-ibu ini? Mereka Kok kok buatnya gini kayaknya sih? nggak beruntung sekali. Iya. Say that's a judgment. Karena Anda membawa standar Anda untuk kemudian melihat orang lain. Nah itu it's not compassion. Benar ya. Nah ini Alivia contoh. Jangan memaksakan Contoh standar kita untuk nyata. orang lain ya. That's Exactly. good point. Good point. Kalau Mbak Nirina kan orang pasti berpikir gini Mbak, mau tidak mau, oh Nirina Zubir terkenal, sekarang filmnya laku, ya kan, filmnya bagus, pastilah bahagia, nggak mungkin hidupnya nggak bahagia. Well, basically kan orang selalu bilang, iyalah kamu kan orang Aktif. middle up ke Iya. pasti bahagianya. For us justru pada saat kita sudah mengerti berada di atas, berada di bawah, justru di situ kita menghargai hal-hal kecil gitu loh. Kayak misalnya for myself gitu, nah masih di tengah
oke, orang tahu Nirina selebriti apa segala macam. Tapi ini masih jualan di pasar. Karena I still wanna connect with people. Bentar, Mbak Nirina jualan di pasar? Yes, sana masih jualan. Ada minuman yang saya jual juga pribadi gitu. Itu di pasar. Gitu. So sometimes kalau misalnya lagi nggak syuting, lagi apa, I go down there because I wanna connect to people. I wanna know what's going on. Terus pakai topeng, pura-pura gembel gitu. Maksudnya lagi seru sosial eksperimen pura-pura gembel. Dulu lagi konten YouTube ya. Konten YouTube ya. Oh, Nirina ya. Nggak pura-pura gembel, nggak kamuflas gitu. Bener-bener ngaduk sendiri minumannya, memberikan langsung, serve langsung ke orang-orang, dan bener-bener orang ngerasa ini beneran Mbak Nirina yang bikin. Ya udah lihat aja. Dan kiosku kan kaca-kaca semua kan. Jadi bener-bener I wanna connect with people. Sometimes when we're up there, kadang-kadang kita tuh Lupa ya. yang balance hidup adalah kadang-kadang kita bisa menyesuaikan diri dimanapun kita. Dimana kalau kita lagi di bawah, tapi bagaimana caranya kita bersyukur karena alhamdulillah kita udah masih dikasih bernapas. Hal-hal kecil yang kita perlu apresiasikan gitu loh. Kayak for me, oke, alhamdulillah bisa dikasih kesempatan ada di atas, ada di bawah. Tapi you have to know wherever you are, kalau lo sendiri bahagia, itu sebenarnya kuncinya gitu loh. Mbak Nirina bahagia kenapa? There's a lot of things. I'm still breathing. I have kids. I still work. Dari ngomongin kids juga nih Mbak Nirina tadi sempat bilang kalau misalkan anak-anak juga penting untuk diajarkan sejari diri. Sebenarnya seperti apa sih cara ngajarin kebahagiaan? Nah, salah satunya adalah kenapa Nirina bikin Nirinesia ini sebenarnya bukan hanya untuk Nirina, tapi untuk penerus kita nanti. Salah satunya maksudnya anak Nirina gitu. Yang Nirina sadari adalah waktu itu kita ngerasa, maksudnya menjadi orang tua, selalu kata-kata yang paling kita ucapkan adalah saya pengen ngasih yang terbaik buat anak saya. Anak saya nggak boleh susah. Saya boleh susah, tapi anak saya nggak boleh susah. Tapi Nirina lupa bahwa dengan kata-kata itu, akhirnya anak-anak kita jadi tidak tahu yang namanya susah, tidak tahu yang namanya usaha. So, bikin Nirinesia ini dengan salah satu alasannya adalah membawa anak-anak untuk melihat ada loh orang yang rumahnya tidak pakai ubin, ada loh orang yang dindingnya pun bukan bata ataupun there's a lot of things that we can show them gitu. Atau mungkin kita bisa satu saat kita camping di tepi pantai yang benar-benar yang ya udah dengan ini aja, tapi lihat deh pemandangannya kayak gini. Money is a bonus, tapi to be alive not necessarily all about money gitu. Jadi way of life orang masing-masing, tapi mereka tetap bahagia dengan semuanya ya. Berarti festival ini tidak terbatas umur ya sebenarnya Bu ya? Anak kecil juga boleh? Boleh, dari baby juga boleh. Dari bayi juga boleh. Bayi kan ketawa-ketawa terus. Nah ini kan tidak terbatas umur. Dan bayi itu membawa kebahagiaan kan? Benar, untuk semuanya. Nah tapi salah satu poin utama juga nih, ada bayar tiket masuknya nggak nih? Free. Tapi kita untuk yang workshop ada beberapa yang mereka harus istilahnya sumbang lah. Kadang-kadang kita nih kebiasaan orang Indonesia ya, kalau misalnya untuk workshop itu ya sign in, tapi kemudian nggak hadir. Benar. Ini harus ada kayak kontribusi, tapi semua dari hasil tiket itu akan kita sumbangkan. Jadi kita ada anak muda seperti Alivia ini ada beberapa yang dia punya ingin membantu perbaikan sekolah di daerah tertinggal. Ada juga yang membantu beberapa orang-orang difabel. Nah ini kita mau sumbangan ke sana. Jadi semuanya dananya ini akan kita serahkan ke sana. Dan yang menarik lagi, ya nanti kita di tanggal 27 malam kita akan ada karyanya Mbak Gigi yang bercerita mengenai open heart, open mind, and open will dengan tarian dan juga dengan karya seperti sambil menyanyi, sambil bercerita, dan ada Mbak Andin, dan ada flash mob-nya. Jadi nanti lagunya Mbak Andin akan nyanyi dan ada flash mob-nya. Nanti kita share ya. Berarti flash mob-nya bisa pelajarin juga ya sebelum datang ke sana. Jadi kalau saya datang ke sana bisa dipastikan saya keluar bahagia. Masuk murung keluar bahagia. Dan pasti. Masuk tua keluar awet muda. Karena kan ketawa itu bikin awet muda. Kalau belum tahu caranya, we'll help you to find out what happiness is. Bantu saya ya. Ada satu lagi yang menarik, tanggal 28-nya kita closingnya bakal ada doa bersama. Oke, doa untuk Indonesia. Untuk Indonesia adalah dengan cross religion, maksudnya cross religion, lima pemuka agama akan datang, kita berdoa bersama. Yang tadi udah lelah pasca pesta demokrasi, yuk kita datang ke sana menenangkan hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Mudah-mudahan Indonesia damai terus ya. Amin. Jangan stres kalau ngeliat quick count ya Bu ya. Karena apapun itu hasilnya biarkan KPU bekerja. Bisa datang main-main ke Lapang Banten nanti ya, tanggal 27-28. Terima kasih Mbak sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih Mbak Nirina, Mbak Fia, terima kasih Bu Dewi. Happiness Festival 27 hingga 28 April 2019 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Masih banyak informasi menarik untuk Anda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.